Dari julukan Venezia Van Java, jadi banjir Van Java. Lo kok bisa? Ya, kota Semarang, Jawa Tengah pernah dijuluki Venezia Van Java oleh kolonial Belanda. Bukan tanpa alasan, julukan ini muncul karena keindahan kanal-kanal yang membelah kota, terutama di kawasan kota lama mirip Venesia di Italia. Dengan sentuhan artistik yang memikat, bikin kagum para pelancong kala itu. Namun di balik pesona itu, ada sisi miris. Kanal-kanal yang dulu membuat Semarang dijuluki Venesia, kini sebagian tersumbat dan kehilangan fungsi aslinya. Banjirop menjadi pemandangan akrab di kawasan pesisir, menenggelamkan jalan dan rumah warga. Waduh. Wilayah Semarang Utara jadi titik yang kerap diserbu banjir. Salah satunya Kampung Nelayan Tambak Loroh. Buktinya ya kita lihat ketinggian jendela. Ini mestinya akan ke bawah masih mungkin ini sudah dinaikkan sekitar 2 meter. 2 meter? Kalau melihat kondisi seperti ini. Bisa dilihat ya apa kacanya aja tinggian saya di bawah kacanya. Ya. Ketinggian rumah warga di Kampung Nelayan Tambak Loroh memang bervariasi. Ada yang menjulang ke atas dengan desain 2 lantai, ada juga yang hanya diuruk sehingga rumah tampak rendah. Bahkan ada rumah yang rusak dan ditinggalkan penghuninya karena tidak bisa melawan kiriman air dari laut. Beberapa rumah juga punya istilah rumah sopan karena ketika ingin masuk rumah harus menundukkan kepala lebih dulu. Mirisnya, beberapa warga sudah lebih dari 4 kali meninggikan lantai dasar rumahnya dengan biaya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dalam sejarahnya, daerah ini sekian ratus tahun lalu kan belum ada. Katakan mungkin sekitar tahun 1400-an itu ini daerah endapan. Endapan? Ya, kemudian jadi kota Semarang. Apakah karena ada juga terlalu banyak penyedotan air tanah Pak, sehingga akhirnya penurunan tanah juga terjadi di sini? Bisa juga, ini salah satunya adalah faktor sumur bawah, sumur dalam ya. Karena di daerah industri mungkin di daerah barat Semarang, kemudian daerah perbatasan dengan Demak itu kan daerah industri. Kita tidak nutup mata, pastilah kompleks industri itu butuh air bersih. Laju penurunan muka tanah di Semarang bervariasi. Dari hasil penelitian menyebutkan, di beberapa area angka rata-rata 7 cm hingga lebih dari 10 cm per tahun. Bahkan dengan laju maksimum bisa mencapai 14 sampai 19 cm per tahun pada beberapa titik loh. Angka ini terus berubah dan dipengaruhi oleh kondisi geologi serta aktivitas pengambilan air tanah yang tidak terkendali. Penurunan tanah di Semarang termasuk tercepat kedua di dunia setelah kota Tianjin, Cina. Sementara Jakarta menjadi kota ketiga dengan penurunan tanah tertinggi di dunia. Kita lihat ketinggian atapnya saja sudah sekian, berarti kan sudah ada peninggian jalan ini sekian meter kan. Paling enggak 2 meter ke bawah, 2-3 meter ke bawah. Berbagai upaya pemerintah pun dilakukan untuk mengatasi banjir di Semarang, mulai dari perbaikan drainase hingga pembangunan tanggul. Nah, ini tanggul yang melindungi perkampungan nelayan Tambak Loroh. Jadi ini baru dibangun mungkin 2 tahun yang lalu. Pak, dengan dibangun tanggul seperti ini, berapa lama Pak kira-kira untuk bisa menahan ibaratnya banjirop segala macamnya? Berapa tahun ke depan mengikuti penurunan tanah ya tinggal bisa dihitung ini ketinggiannya berapa meter ya. Katakan kalau 2 meter 20 tahun. 20 tahun. Ya. Ya, inilah problem daerah pesisir pantai utara. Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas. Sedimentasi, kerusakan lingkungan, dan ketidakseimbangan saluran drainase juga memperparah banjir. Ditambah lagi, bangunan-bangunan yang ada melebihi kapasitas. Padahal dulunya Semarang menjadi kota strategis. Pelabuhan utama pada masa penjajahan Belanda menjadi pusat regional serta pelabuhan penting hingga saat ini. Ya, kota lama ini dulu yang disebut kota Semarang ya ini. Jadi kota di dalam benteng Vihop, bentengnya kemudian dibongkar oleh Belanda karena
memang tidak bisa menampung lagi kebutuhan mereka. Jadi bangunan di sini kan banyak, ini berapa ratus bangunan gitu di dalam lingkaran satu benteng. Kemudian benteng dibongkar, nah pemukiman Belanda meluas. Kenyataan pahit, banjir menjadi langganan, rop menghantui, dan daratan perlahan tenggelam. Pada masa penjajahan Belanda, fenomena banjir besar di Semarang hampir tidak pernah tercatat. Kala itu, 2 kanal besar di sisi barat dan timur kota Semarang dibuat untuk mengatasi banjir. Pemerintah Hindia Belanda mengupayakan pembangunan melalui kerja wajib yang dikenal dengan sebutan Herendienst. Meski pembangunan skala besar telah dilakukan, namun banjir kerap terjadi. Berarti sengaja dibangun seperti ini berarti Pak? Untuk Ya, di kanal tengah-tengah ini kota ya, kanal pengendali banjir. Tapi pada tahun 1830 kemarin, perahu-perahu kan sampai di sini, termasuk untuk perdagangan candu. Candu? Wittingham, ada bangunan di atas bukit itu, salah satu bangunan milik Wittingham. Semarang hari ini adalah kota yang berdiri di antara 2 kutub ekstrim, keindahan dan ketidakberdayaan. Di satu sisi, ia berjuang membangun citra kota modern dengan wajah masa lalu. Di sisi lain, ia tenggelam dalam problem lingkungan yang belum terselesaikan. Sampai kapan Semarang akan bertahan sebelum tenggelam?